Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asyari. Saya dari PJJ Informatika kelas EFN. Ini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari UAS mata kuliah jaringan wireless dan mobile, mana mata kuliah ini didasari oleh Pak Dr. Ucup Darussalam STMT. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja 5G dan 6G. Mana untuk teknologi 5G ini inovasi dan keunggulannya yaitu spektrum frekuensi, di mana ini menggunakan low band, mid band, dan high band atau MMF. Keunggulan sendiri dari 5G ini yaitu kecepatan tinggi dibandingkan 4G, latensi rendah dengan OFDM atau orthogonal frequency division multiplexing, massive MIMO untuk kapasitas lebih besar, dan yang keempat yaitu beamforming dan small cell untuk koneksi lebih stabil dan cepat. Adapun untuk teknologi 6G yaitu menggunakan frekuensi terahertz atau THz, yang mana ini lebih tinggi daripada 5G yang di atas. Ini memungkinkan kecepatan hingga 100 gigabit per second. Keunggulannya untuk 6G yang pertama yaitu latensinya yang sangat rendah, bisa sampai 1 mikrodetik. AI dan edge computing untuk otomatisasi dan efisiensi jaringan, holographic communication untuk pengalaman digital lebih realistik, dan yang terakhir yaitu integrasi dengan IoT dan metaverse, mana mendukung interaksi dunia fisik dan virtual. Lanjut, hal yang kedua yaitu tentang Starlink. Starlink sendiri ini internet satelit dengan berkecepatan tinggi. Prinsip kerja Starlink sendiri yang pertama yaitu menggunakan transmisi data, itu menghubungkan pengguna dengan satelit dan stasiun yang ada di bumi. Yang kedua, stasiun bumi, di mana stasiun bumi ini mengakses atau menyediakan akses ke jaringan internet global. Ketiga, jaringan satelit, ribuan satelit di orbit rendah kurang dari 550 km untuk koneksi stabil. Yang keempat yaitu perangkat pengguna, terminal khusus untuk menerima satelit, yang terakhir berkomunikasi satelit ke satelit, yang mana mempercepat transfer data tanpa bergantung pada stasiun bumi. Keunggulan Starlink sendiri yaitu kecepatan tinggi hingga 250 Mbps, latensinya rendah dibanding satelit yang tradisional, jangkauan global termasuk daerah terpencil, yang terakhir yaitu konektivitas andal tanpa infrastruktur kabel. Yang ketiga yaitu tentang Wi-Fi, mana Wi-Fi ini teknologi komunikasi berbasis cahaya. Prinsip kerja Wi-Fi yang pertama yaitu dengan menggunakan modulasi cahaya. LED berkedip sangat cepat untuk mentransmisikan data. Pengodaan biner cahaya diubah menjadi sinyal digital 0 dan 1. Penerimaan data, yang mana sensor optik menangkap sinyal cahaya dan mengubahnya menjadi data. Yang terakhir yaitu komunikasi dua arah, dengan memungkinkan transfer data yang cepat dan stabil. Untuk keunggulan Wi-Fi sendiri yang pertama yaitu kecepatan yang tinggi, bisa mencapai 100 gigabit per second atau lebih cepat dari Wi-Fi yang biasanya, atau lebih cepat dari Wi-Fi. Kedua, keamanan, itu tidak dapat menembus dinding, mencegah peretasan. Kapasitas besar, memanfaatkan spektrum
cahaya yang luas, bebas polusi elektromagnetik atau tidak mengganggu perangkat lain. Yang terakhir, koneksi stabil, tidak terpengaruh oleh gangguan gelombang radio. Untuk kelemahan Wi-Fi ada 4. Yang pertama yaitu jangkauannya terbatas, hanya dalam area yang terkena cahaya. Kedua, membutuhkan garis pandang atau terhalang benda atau dinding. Dipengaruhi cahaya ambien, cahaya matahari atau lampu lain bisa mengganggu sinyal. Yang terakhir yaitu biaya implementasi, karena masih lebih mahal dibanding dengan Wi-Fi. Untuk yang keempat yaitu tentang internet atau IoT. Mana IoT ini bisa kita sebut sebagai rumah cerdas atau konektivitas cerdas untuk masa depan. Cara kerja IoT sendiri yang pertama, perangkat terhubung menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, ataupun seluler untuk konektivitas. Untuk pengumpulan datanya sendiri, sensor IoT menangkap informasi seperti suhu, kelembapan, atau gerakan. Ketiga, transfer ke cloud. Data dikirim ke cloud untuk diproses dan dianalisis. Selanjutnya, analisis dan pemrosesan, di mana sistem AI mengenali pola dan mengambil keputusan otomatis. Dan yang terakhir, cara kerjanya yaitu output, memberikan respon seperti notifikasi, otomatisasi, atau laporan. Untuk contoh penerapannya sendiri, IoT ada 3 contoh di sini. Yang pertama smart home, yang kedua industri, dan yang terakhir pertanian. Di mana smart home ini termostat, lampu, kunci pintar bisa dikendalikan dari jarak jauh. Untuk di industri yaitu biasanya sensor untuk memantau mesin agar lebih efisien dan mencegah kerusakan. Di bidang pertanian sendiri ada sensor yang mana sensor ini bisa mengoptimalkan irigasi dan pemantauan tanaman. Yang ada keunggulan dari IoT, di mana efisiensi, kenyamanan keputusan yang lebih baik, konektivitas cepat, dan inovasi. Efisiensi sendiri bisa mengoptimalkan energi transportasi dan industri. Kenyamanan mengotomatiskan tugas sehari-hari, kebutuhan lebih baik, mana data akurat untuk keputusan cerdas, yaitu tentang konektivitas cepat, pertukaran informasi lebih efisien, dan inovasi, yaitu mendorong teknologi baru di berbagai sektor. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.